bahwasanya untuk salat Jumat tidak ada salat qabliyah. Untuk salat Jumat tidak ada salat qabliyah, tapi ada ba'diyah Jumat. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah salat ba'diyah Jumat 2 rakaat, pernah juga 4 rakaat. Beliau salat 4 rakaat kalau setelah Jumat, salat 4 rakaat di masjid, tapi kalau beliau salat di rumah 2 rakaat. Sehingga sebagian ulama memperinci, barang siapa yang ingin ba'diyah Jumat di masjid, maka sebaiknya dia salat 4 rakaat. Dan barang siapa yang ingin ba'diyah di rumah, sebaiknya dia salat 2 rakaat. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak mengapa, mau 4 rakaat di masjid, 4 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid, boleh. Tapi kalau kita ingin sesuai benar dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ingin ba'diyah Jumat di masjid 4 rakaat, maka itu lebih baik. Jarang orang yang melakukannya. Kebanyakan orang ba'diyah Jumat salatnya berapa rakaat? 2. Kebanyakannya 2 rakaat. Namun ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau salat ba'diyah Jumat di masjid, dia salatnya 4 rakaat. Kalau salat di rumah salatnya 2 rakaat. Adapun qabliyah Jumat maka tidak ada sunnahnya. Dan itu susah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu naik mimbar langsung adzan. Terus kapan mau salat qabliyah? Kapan mau salat qabliyah? Ya. Kemudian yang mendukung akan hal ini, bahwasanya salat qabliyah itu tidak dikerjakan kecuali sudah masuk waktu. Salat qabliyah itu tidak dikerjakan kecuali setelah masuk waktu. Anda tidak boleh salat qabliyah zuhur jam 11 siang. Kenapa? Belum azan zuhur. Kapan disyariatkan qabliyah zuhur? Kalau sudah azan zuhur. Kalau sudah azan zuhur. Dalam hadis ini dia tadi kata Hafsah, kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da mata yatlu'ul fajru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah subuh dengan 2 rakaat yang ringan kapan? Setelah terbit fajar. Maka tidak boleh seorang salat qabliyah subuh sebelum azan subuh. Enggak boleh. Tetapi salat qabliyah subuh dikerjakan setelah azan subuh. Demikian juga salat qabliyah zuhur dikerjakan setelah azan zuhur. Nah, hal ini menunjukkan tidak ada qabliyah Jumat. Tidak ada qabliyah Jumat. Tetapi yang dianjurkan sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya kalau seorang sudah sampai di masjid di hari Jumat di pagi hari, dia boleh salat terus sampai imam datang. Dan pendapat yang lebih kuat tidak ada waktu terlarang. Kalau di hari-hari lain 10 menit sebelum zuhur tidak boleh salat sunnah karena itu waktu terlarang. Tapi untuk khusus salat Jumat, kata para ulama, lanjut aja enggak masalah sampai imamnya datang. Namun itu tidak dinamakan dengan salat apa? Qabliyah. Itu namanya salatul intizar. Ini salat menanti datangnya imam. 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, bangun lagi sampai imam datang. Sampai imam datang ya. Adapun kebiasaan masyarakat setelah azan pertama kemudian mereka salat, boleh saja sambil menunggu imam, tapi jangan disangka itu salat qabliyah. Jangan disangka itu salat apa? Qabliyah. Boleh salat terus sampai imam datang. Apalagi di zaman Utsman bin Affan tatkala dibuat 2 kali azan, azan pertama, azan kedua. Azan pertama jauh dengan jarak azan kedua jauh jaraknya. Dan azan pertama dikumandangkan di pasar-pasar sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur. Fungsinya agar memperingatkan orang-orang yang sibuk di pasar begitu dikumandangkan azan pertama untuk siap-siap mandi, untuk siap-siap berangkat ke masjid agar mereka tidak ketinggalan salat Jumat. Nah, antara azan pertama dan azan kedua boleh salat, tapi bukan salat qabliyah, paham? Tapi namanya salat intizar, salat menunggu imam datang.